Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin majelis para pecinta Rasul yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Setelah 1 bulan kita mengalami penggemblengan yang sangat kuat dan tarbiyah di bulan suci Ramadan, maka tentu di bulan Syawal ini, setelah kita banyak mereguk hikmah dari bulan suci Ramadan, mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang keluar dalam keadaan fitrah. Saat kita bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, harapan besar kita adalah Allah meningkatkan kepada kita rasa khasyah, rasa takut kita kepada Allah, dan diterimanya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu kita ingat saat kita bertaubat kepada Allah, itu adalah urusan dosa yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tetapi sesungguhnya saat kita mulai berinteraksi, saat kita memasuki bulan Syawal, maka tentu hikmah besarnya adalah bagaimana kita memurnikan hubungan-hubungan yang sudah kita jalin sedemikian indah kepada Allah. Tentu di bulan Syawal ada bulan yang tepat untuk kemudian kita mengokohkan, menguatkan ukhuwah di antara kita sesama muslim. Hadis Nabi yang cukup masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di yaumil qiyamah nanti. Dan salah satu di antara golongan tersebut adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dan mereka berjumpa karena Allah, ijtama'a. Mereka berjumpa karena Allah, dan mereka berpisah pun juga karena Allah. Ada harga yang harus dibayar dari hadis ini. Tentu kita sama-sama memahami bahwa orang yang mencintai karena Allah itu, maka semata-mata tentu ada konsekuensi yang harus dibayar. Bukan semata-mata mengatakan kita cinta kepada saudara kita. Walaupun istilah cinta, rumusan istilah kata cinta itu kadang-kadang hari ini sudah dirusak dengan nilai-nilai yang sesungguhnya bertentangan dengan Islam. Ketika seorang mukmin disatukan dalam ikatan akidah, maka sungguh dia telah bersaudara dalam ikatan iman. Kita lahir dari rahim yang sama, ayahnya adalah Islam, ibunya adalah iman. Lahir dari rahim yang sama. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya tiap orang-orang mukmin adalah bersaudara. Persaudaraan itu sungguh terkadang seperti deburan ombak di pantai, yang kadang surut, kadang meninggi, kadang bersuara. Begitulah keadaan seorang mukmin dan hubungannya. Sesungguhnya ia merupakan ikatan-ikatan yang seharusnya dijaga sampai nanti berjumpa di surganya dalam keadaan kebersihan jiwa kita terhadap saudara-saudara kita. Para pecinta Rasul dimanapun Anda berada, hadis tentang bahwa 7 golongan itu, salah satunya adalah orang yang saling mencintai, itu punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasrul Al-Albani dalam kitab fatwanya beliau di halaman ke-164 sampai 166. Beliau menjelaskan salah satu konsekuensi dari mengatakan aku mencintai engkau karena Allah adalah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita punya keberanian untuk menghantarkan saudara kita, dengan keberanian untuk memberikan nasihat tanpa merusak hubungan dengannya, dengan keberanian memberikan nasihat, meluruskan jalannya tanpa harus kemudian merasa diri ini kemudian menjadi lebih tinggi daripada saudara kita dan orang yang kita nasihati. Karenanya nasihat itu sesungguhnya adalah kunci dan pilar persaudaraan. Manakala pilar ini rusak, seolah-olah kemudian kita hanya sekedar menjaga hubungan saja, harmonisasi saja, tanpa kemudian kita berpikir bagaimana kemudian saudara kita terkadang melakukan kesalahan-kesalahan. Terkadang ada sifat jahil yang tersumbat di dalam dadanya,
Terkadang ada sifat-sifat yang membuat saudara kita satu sama lainnya saling mendengki. Maka disinilah peran nasihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dalam penuh kesabaran. Setidaknya ada beberapa poin yang perlu dicatat. Kapan sesungguhnya nasihat itu menjadi berfungsi saat kita berjumpa nanti di hadapan Allah, maka nasihat itu menjadi sangat bermanfaat. Pertama, nasihatilah ia di saat kemudian ia meminta untuk dinasihati. Terkadang kita selalu bernafsu untuk mengeluarkan nasihat dan meluruskan saudara kita hanya karena kesalahan yang kecil, tanpa memperdulikan apakah sesungguhnya nasihat kita tepat pada waktunya. Apakah nasihat kita itu memang sesuatu yang diinginkan oleh saudara kita, atau memang pada saat-saat yang mereka tidak menginginkan untuk dinasihati. Yang kedua, berilah ia nasihat. Sesungguhnya nasihat itu adalah merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Karena itu, para pecinta Rasul yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah itu tidak setiap saat, tetapi selalu memperhatikan kondisi orang yang hendak ia nasihati. Apakah dalam keadaan sedang mau menerima nasihat atau tidak sedang ingin menerima nasihat. Oleh karena itulah, kemudian kita belajar banyak dari bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah memadukan nilai-nilai nasihat itu menjadi satu kekuatan, kesatuan iman, kerekatan iman, sehingga menjadi kekuatan ukhuwah yang bisa membawa dia pada puncak ba'duhum awliya'u ba'dun. Tolong menolong dalam rangka meninggikan kalimatullah. Saudaraku sekalian, yang terakhir, kalau kemudian saudara kita berada dalam puncak kejatuhannya, kesalahannya, kekurangannya, kekhilafannya, maka angkatlah pundaknya. Kemudian jangan kemudian cepat-cepat kita mencerca, langsung memvonis, menjustis kesalahan-kesalahannya. Tapi sungguh ringankanlah ia dengan perkataan, wahai saudaraku, orang yang paling baik di antara kita saja mungkin saja akan berbuat kesalahan. Karena itu lupakanlah apa yang pernah kau lakukan kepadaku, beristighfarlah banyak-banyak kepada Allah, maka sungguh urusanmu dengan urusanku sudah kumaafkan. Itulah kalimat lembut yang seharusnya ada di setiap hubungan saling menjaga di antara orang-orang mukmin. Maka pilar-pilar ukhuwah yang harus dikuatkan adalah bagaimana memperkuat nasihat sehingga tidak membuat keutuhan hubungan di antara sesama mukmin menjadi sangat retak. Kita tidak menginginkan itu semua, agar kemudian kita kembali kepada jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.